Halo guys, selamat sore. Sekarang kita mau ke tempatnya Bude Reti nih, salah satu cucu ibu dari Soekarni nih. Mungkin nanti kita akan banyak tanya-tanya di dalam ya. Gimana keseruannya, ikutin terus ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bude. Salam. Wassalam. Waalaikumsalam. Ayo, masuk, masuk, masuk. Iya, iya Bude. Tuh, kita. Iya, Tuh. Bude, gimana kabarnya Bude? Baik, baik, baik. Sehat Bude. Ya, sehat, alhamdulillah. Yuk, masuk Iya, ya. ayo Bude, boleh Bude. Ayo. Ini mau sedikit ngobrol-ngobrol nih Bude. Boleh, silakan. Guys, ini Ibu Bude Reti, ini salah satu cucu Ibu Soekarni ini akan mungkin kita banyak tanya nanti di dalam ya. Yuk. Seingatnya ya. Selamat sore semua. Mungkin kita akan balik lagi untuk tanya-tanya kepada Bude Reti tentang gimana sih masa Ibu Soekarni itu seperti apa sih kehidupannya, dan terus gimana sih dia tentang interaksi sosialnya dan lain-lain lah. Bude, Ya. gimana kabarnya Bude nih? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. ini Bude sehat. Bude, kalau kita boleh tahu nih Bude, Heeh. menurut Bude, Ibu Soekarni itu seperti apa sih Bude? Dan mungkin dia lahirnya itu di mana, tanggal berapa? Ya. Terus untuk kehidupan beliau itu seperti apa? Mungkin kita bantu ceritain nggak Bude nih? Oke, jadi sepengetahuan catatan Iya, Bude. itu Soekarni itu sebagai putri pertama dari Nyoman Rai Seriben yang dari Bali dengan Raden Sukeni. Iya. Nah, lahir di Singaraja, Bali. Iya. Karena pada waktu itu masih tinggal di Bali, masih mengajar di Bali, Pak Iya. Sukeninya itu. Ya, pada tanggal 13 Maret 1898 kalau nggak salah Bude. 1898. Iya. Nah, terus masih di situ, kemudian Pak Sukeni ini berniat pindah ke Jawa. Iya. Ya, sebetulnya Bu Nyoman Rai Seribennya keberatan, tapi akhirnya dibujuk itu mau. Iya. Sebab kedua yaitu karena perkawinan mereka itu kawin lari. Oke. Jadi tidak disetujui oleh keluarga, dan hubungannya dengan keluarga agak apa ya, agak nggak harmonis ya. Iya. Karena seperti dibuang kalau ada sana karena Iya. kawin dengan orang Jawa. Nah, setelah itu ikut diputuskan ikut Nyoman Rai Seribennya sama yang kecil. Bu Soekarno ini masih kecil. Oh. Ya, naik kapal. Ya, ya. Tetapi sudah mengandung. Nyoman Hmm. Rai Seribennya sudah mengandung Ya. anak yang kedua. Oke. Nah, setelah itu mendarat di Surabaya dan kemudian jadi guru Ya, ya. di Surabaya, dan sepertinya Soekarno lahir di Surabaya. Oh, jadi dari Singaraja ini Pak Sukeni dan Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Seriben Nah, itu dia ke Jawa, itu Ibu Soekarni ini masih kecil. masih kecil ya. Oke. Jadi kalau sudah mengandung itu mungkin masih 2 tahunan ya. Oke. Ya, kandungan 2 tahun, dan akhirnya Pak Sukeninya pindah ke Surabaya untuk mengajar sekolah di Surabaya Bude ya. Itu ceritanya. Oke. Nah, Bude, yang mau kita tahu juga nih, mungkin saya dan semua lah ya. Kehidupan setelah Ibu Soekarni ini mempunyai adik Soekarno. Menurut Bude, pengetahuan Bude, gimana sih hubungan mereka itu antara kakak dan beradik ini seperti apa sih Bude? Iya, iya. Jadi memang di dalam cerita beliau, dari Bu Soekarno pada kami cucunya itu, Bu Soekarni dan Soekarno itu sangat akrab. Ya, Oke. bahkan pada waktu Soekarno sakit, kemudian kalau orang Jawa itu kan harus diobati secara spiritual. Iya. Itu di rumah kakeknya. Iya. Ya, itu harus ditinggal di situ dan diruat. Bu Oke. Soekarno-nya itu diruat, harus tinggal di tempat kakeknya. Iya. Nah, mereka Bu Soekarno ini diajak pulang oleh kedua orang tuanya. Itu Iya. nangis, nggak mau pulang karena kasihan sama adiknya, Iya, iya. karena sangat sayangnya, dan tempat mereka bermain selalu berdua. Oh, saking sayangnya kakaknya dan adiknya ini iya. ya, sampai dia Akhirnya nangis. dibujuk-bujuk mau Soekarno ini pulang. Iya. Terus ini Soekarno ikut kakeknya, kemudian ganti namanya dulu kan bukan Soekarno ya. Ya, Pak Kusno kalau nggak salah. Iya. Karena dianggap sakit-sakitan, kemudian diruat diganti Soekarno. Ya. Itu. Oke, terus Bude, yang kita perlu tahu lagi nih Bude, setelah beranjak remaja Ibu Soekarni ini,
menurut Bude, pengetahuan Bude, kontribusi apa sih yang Ibu Sukarmini berikan untuk perjuangan bangsa Indonesia ini? Iya, tapi itu kan sebetulnya Bu Sukarmini itu posisinya dia membantu ibunya, ya, membantu ibunya membatik, mencari pendapatan yang untuk rumah tangga ya. Nah, jadi fokusnya waktu itu di situ. Ketika zaman perjuangan, Bu Sukarmini kemudian ikut membantu dapur umum. Oh, jadi saat perjuangan itu Ibu Sukarmini ini membantu untuk dapur umum, Bude, di saat perjuangan Indonesia ini ya. Oke. Ya. Terus mungkin yang perlu ditanyakan lagi, Bude, satu, kebiasaan Ibu Sukarmini itu apa sih, Bude? Sebenarnya kebiasaan kehidupan sehari-harinya yang Bude tahu. Bu Sukarmini itu yang tadi saya sudah katakan, memang punya keahlian membatik karena diajari oleh ibunya. Kemudian juga memasak. Itu waktu belum menikah. Tapi setelah menikah, karena dengan Pak Buku, karena Pak Buku termasuk orang kaya, jadi ya banyak yang membantunya. Oh, Pak Buku Prasoatmojo ini suami Ibu Sukarmini memang keluarga berada apa Pak Bukunya yang Pak Bukunya memang sebagai amtenar ya, apa tuh? Mungkin ya kepala pengairan. Oh, kepala pengairan pada saat itu, Bude ya. Itu sudah kedudukan yang tinggi, disamakan hak-haknya dengan orang Belanda. Wah, makanya disitulah bisa mendapatkan fasilitas mungkin, Bude ya. Jadi kemudian karena menikah dengan Pak Buku ini, Bu Nyoman Raisriben dan Pak Sukarmini merasa terbantu dalam segi ekonominya untuk menyekolahkan Bung Karno di HIS. Oke. Bude, kalau boleh tahu lagi, Bude, perkawinan antara Bapak Pugu Prasoatmojo dan Ibu Sukarmini ini mempunyai putra putrinya berapa sih, Bude? Jadi beliaunya kan menikah muda ya. Itu punya 4 putra. Yang pertama itu Sukonyono, yang kedua Suyoso. Tapi kemudian memakai nama Pugu, nama ayahnya. Terus kemudian yang ketiga itu Sukartini, terus yang keempat itu Suharsoyo. Suharsoyo. Suharsoyo apa Sono, Bude? Suharsono. Oke, jadi Ibu Sukarmini mempunyai anak 4. Tadi yang pertama Sukonyono, Suyoso Pugu, Suhartini dan Sukonyono. Suhartono Pugu. Yang keempat. Oke, Bude. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Bude ini dari Sukarmini ini urutannya itu seperti apa sih, Bude? Jadi karena anak pertama namanya Sukonyono, kawin menikah sama seorang wanita namanya Kadariah. Kemudian punya putra putri. Yang pertama itu Satria Sukananda, pakai Sukonyono Suko semua ya. Kemudian Bambang Sukaputra. Yang ketiga Retno Triani, saya. Oh, dari Bude ini cucu berarti jatuh ya, Bude ya? Cucu dari Sukarmini. Oke, Bude. Bude, kalau boleh tahu lagi, Bude, bapaknya Bude ini kan berarti putra pertama dari Ibu Sukarmini dan Pak Pugu. Kalau boleh kita spill nih, kalau bahasa anak zaman sekarang, Bude, apa sih, Bude, dulu yang dilakukan oleh bapaknya Bude ini? Kan mungkin ada nilai sejarah apa tuh, Bude, yang pernah Bude cerita itu? Iya, jadi kemudian kan putra putrinya kan ikut Bu Sukarmini dengan Pak Buku. Kemudian sampai sekolah selesai dan kemudian diteruskan ke ITB Pak Sukonyono ini. Pak Sukonyono ke ITB mengikuti jejak dari Bung Karno yang juga disekolahkan oleh Pak Buku. Di ITB sama-sama teknik sipil. Oh, jadi bapaknya Bude juga teknik sipil pada saat itu? Semua. Nah, kemudian karena teknik sipil itu kemudian Pak Bukunya membuat satu kantor, kantor kontraktor lah kalau sekarang istilahnya ya, namun dulu pemborong sih, namanya IEC, singkatan dari Indonesian Engineering Corporation. ISC itu, Bude, Indonesian Engineering Corporation. Nah, pusatnya di Surabaya. Itu ya punyanya Pak Buku sama Pak Sukonyono dengan teman sahabatnya yang dari ITB. Nah, kemudian salah satu itu bergerak ke mana-mana, ada membuat pegadaian, ada membuat sekolah, dan diantara yang berkesan itu adalah Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan di Surabaya. Jadi itu yang membuat bisa dibilang desain dan ininya bapaknya Bude. Itu sebetulnya inspirasinya dari Bung Karno yang datang ke Surabaya, menemui wali kota Surabaya.
mengatakan bahwa Surabaya ini karena kota perjuangan perlu didirikan sebuah Suatu tugu. Nah, desainnya itu ada menurut beliau seperti desain di atau di Amerika gitu ya. Iya, Bude. Nah, supaya dibuatkan. Oke. Nah, kemudian wali kotanya menghubungi Pak Bogoh dengan IEC-nya, didesain. Itu ada artinya semua, ada 17 lekuan, ada apalah pokoknya itu. Oh, itu ada makna-maknanya gitu ya. Ya. Jadi tingginya berapa dan seterusnya. Nah, itu disodorkan ke Bung Karno di ACC. Oke. Nah, tetapi nggak ada biaya. Oh. Nah, jadi biaya pertama dikeluarkan oleh Pak Bogoh juga. Oh, Pak Bogoh Roksoatmojo. Iya, suami dari Bu Sukarmini. Oke, baik Bude. Hmm. Oke, Bude. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir dan mungkin ini masukan juga nih atau enggak kata-kata Bude lah untuk generasi-generasi muda sekarang ini. Apa sih Bude nilai-nilai Ibu Sukarmini yang berkesan dan bisa kita tularkan untuk masyarakat ini, Bude? Jadi begini, kalau saya melihatnya Bu Sukarmini itu seorang wanita yang sayang keluarga, ya, tidak melupakan tugasnya sebagai seorang wanita, sebagai anak dari orang tua yang seorang guru, sebagai kakak dari seorang adik laki-laki yang kemudian tumbuh menjadi presiden dan juga ikut berjuang. Ya, tidak hanya peran domestiknya aja yang dilakukan, tetapi beliau ikut berjuang dalam proses kemerdekaan. Makanya dia dapat gelar juga perintis kemerdekaan kalau masalah ya dari dan pemerintah. Dihargai oleh pemerintah. Ya. Itu. Jadi sekarang maksud saya kaum wanita ya juga jangan melupakan. Ya, semua harus dipikirkan, jangan domestik aja, saya kerja di rumah aja atau kerja di kantornya aja, tapi bangsanya ini dipikirkan gitu loh. Baik. Bangsa Indonesia tuh harus ikut dipikirkan, ngikuti gitu loh perkembangannya. Oke, Bude. Jadi mungkin itu aja, Bude ya. Ya. Bude, terima kasih banyak waktunya. Mungkin lain kali nanti kita akan lanjutkan tentang serial Ibu Sukarmini yang lebih menarik, Bude. Mungkin tentang perjalanan hidup dengan Pak Suyoso Pugu Roksoatmojonya, Bude ya. Biar kita bahas lebih dalam lagi, Bude. Bude, terima kasih sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan Bude sehat dan nanti saya pasti akan kembali lagi. Terima kasih. Ya, Bude. Terima kasih ya. Oke, terima kasih guys semua. Bude.